Halo guys, welcome back to my YouTube channel, Abin Anissa Channel. Oke, malam ini kita kedatangan tamu khusus, tamu spesial, teman sejawat gue dari SMP. Nah, malam ini kita mau bincang-bincang soal kedokteran, dunia kedokteran ya. Saksikan terus, keep on watching. Halo dok. Nah, ini teman gue namanya Dokter Mala. Nah, hai semua. Kita kenalan dulu ya guys. Oke, yuk kenalan. Halo teman-teman, nama gue Mala. Gue temennya Ica dari dulu SMP sampai sekarang masih temenan. Mau tahu nih, lo lulusan tahun berapa? FK mana? Status? Oh iya siap. Jadi gue kuliah masuk tahun 2012, itu masuk di Fakultas Kedokteran swasta ya, nggak usah di. Lulusnya tahun berapa bu? Alhamdulillah lulusnya one shot ya bu ya. Jadi kalau di FK tuh sedikit mau cerita ya. Jadi tahun 2012 masuk, terus esket atau wisudanya yang pertama kali itu 2016. Terus habis itu koas kan 2 tahun, koas 2 tahun, beres 2018. Nah, November gua UPDI, UKM PPD zamannya sekarang. Jadi kayak ujian kompetensi gitu, alhamdulillah one shot. Jadi lulusnya itu Desember 2018. Terus gua sumpah dokter Januari 30 Januari kalau nggak salah lupa. Pokoknya Januari 2019. Terus Mei 2019 gua isip. Nah, ini baru beres nih isipnya. Mantap, panjang banget kan iya, perjalanan kita. Berapa tahun tuh berarti ya? 2018 sampai 2020 berarti 8 tahunan. Waduh, 8 tahun bisa punya anak gua nih. Iya, benar. Teman-teman anaknya udah pada 2, 3. Iya, benar. Kita mah ya. Kita ya apa tuh lah. Jodoh aja masih di tangan Tuhan ya, guys. Oke, sekarang kita kepoin nih biaya masuk kedokteran tuh berapa sih gitu ya. Yuk kita tanya, dok, biaya masuk kedokteran nih itu berapa? Tergantung kan kalau gua PTS ya, swasta. PTS tuh, oh swasta. Jadi pasti lebih mahal lah dibanding rata-rata. Kalau zaman gua masuk sih dulu harusnya 150 juta, tapi karena bokap sama dokter itu masuknya doang tuh masuknya. Wah. Terus karena bokap dokter jadi kayak ada potongan gitu, jadi 135. Tapi 135 itu udah include 1 semester sama 1 semester asrama. Asrama itu apa? Asrama. Oh asrama. Oh ada asrama. Ada asramanya. Kalau asrama tuh 1 semester 2,9 zaman gue dulu. Terus kalau misalkan semesteran 16 juta 16 itu juta 1 semester. 1 semester tuh 3 bulan kan ya? 6 bulan ya? Gue lupa. bulan. Terus kalau misalnya koas itu 24 juta, jadi lebih mahal lagi guys. Siap-siap ya kamu sekolahnya harus benar. Berarti total nih 8 tahun kira-kira habis berapa tuh ya masuk FK? Nggak kehitung lah pasti. Ratusan juta ya, belum biaya kos. Iya, belum makan. Fotokopian sama contekan. Kalau lu dulu berapa masuk? Gue dulu masuk 180. Wah, lebih mahal dong. Iya. Anak Trisakti. Nyebut lagi mereknya. Gue lebih murah. Ya begitulah dunia kedokteran Per guys. semester tapi berapa? Murah. 20. Oh, lebih mahal. Jadi guys, biar masuk Trisakti guys. Masuk kampus gua aja murah. Tapi enggak kemarin tuh waktu gua di ISIP ada di puskesmas tempat gua ISIP nanya-nanya gitu, dan alhamdulillah anaknya masuk di kampus gua. Itu 400 juta sekarang. Mantap. Gue gak boleh ngomong kasar ya. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Mantap pokoknya 400 juta baru masuknya aja. Tidak bisa dapat 1 mobil itu ya buat masuk FK dong. Mantap. Ya, buat kalian yang mau masuk FK ya bener-bener dah tuh ya. Kasihan kalau nggak orang tuanya. Iya kasihan, inget-inget pengorbanan orang tua. Oke, nih sekarang bagian pas masuk awal-awal kedokteran tuh ya, masih jadi maba-maba kecil, anak bawang gitu ya. Iya, nggak boleh pakai make up. Lu di aspeknya gimana dulu?
Jadi kalau gue tuh ada ospek fakultas, ada ospek universitas. Kalau universitas kita tuh kayak ya udah sekedar datang aja. Ini ada lapangan tempat deket gedung rektorat. Kita ada acara di situ kalau ospek universitas. Jadi cuma kayak ngedengerin gitu sampai ngantuk-ngantuk gitu. Tapi kalau ospek fakultas, gue tuh dari jam 4 itu udah dibangunin sama Jam 4 subuh? Jam 4 subuh. Sholat subuh di masjid bareng-bareng dulu ya. Kayak muhasabah ya? Iya, pagi-pagi tuh udah dikumpulin sholat subuh. Terus habis itu tuh kalau anak fakultas lain kan cuma sampai zuhur. Gue tuh sampai maghrib baru beres. Waduh. Tapi pakai baju putih. Pakai ada ininya kalau misalkan di universitas pakai almet hijau. Tapi kalau misalkan di itu tuh ada kayak dress code-nya gitu. Suruh bikinnya tuh nggak tuh papannya Iya, ada itu. gua tuh dulu ada namanya. Jadi tuh namanya Oh, nama-nama penyakit ya? nama penyakit. Gua tuh apa ya dulu ya? Temen gue yang Morbus Hansen coba. Kita kan nggak tahu ya. Jadi kita Oh, iya, bener-bener. nggak ngerti. Terus ada dulu kan belum ada Gojek nana gitu ya. Belum ada ojek online lah. Jadi kita fotonya tuh sama tukang petis, Cak. Mang foto ya Mang. Gila. Terus ditanya nggak sama mamangnya? Ada jurusan mana? Nggak ngerti sih Oh, emangnya. kirain ditanya jurusan mana deh. Nggak ngerti. Oh, bikin stetoskop, Cak. Dulu Dari apa? nggak ngerti. Suruh bikin cara bikin stetoskop aja. Wah, itu temen gue yang ngerjain. Kita bayar duit ke dia. Ya Allah, ada juga yang bisnis dalam kesempatan. Ya itu kan bikinnya pakai alat kan. Oh, iya sih, Jadi bener. itu gitu. Terus lo ospeknya itu pas masuk doang apa satu tahun setelah jadi Oh enggak. maba di Pas ospek masuk lagi? doang. Kalau nggak salah sih sekitar 3 harian ya. 3 harian atau seminggu lah, lupa gue. Pokoknya oh iya, yang paling penting, gue kan asrama gue tuh ada 5 lantai. Anak baru itu di lantai 4. Terus udah gitu kuliah itu kan ada 3 lantai dulu. Nah itu nggak boleh naik lift. Sama berarti gue juga. Iya harus naik tangga Naik kan? tangga. Terus kita nggak boleh pakai make up sama sekali. Iya. Terus baju harus dimasukin. Terus depan senior, permisi kakak. Enggak, kalau gua Selamat kan, pagi kakak. kalau gua kan kampus Islamia, jadi assalamualaikum. Oh, gitu. Itu depan senior ya? Iya, kita harus salam terus. Kita mendoakan semua orang supaya selamat. Assalamualaikum kak. Selamat datang di Indomaret. Subhanallah. Berarti gue doang ya yang ospeknya 2 kali. Gue masuk sama 1 tahun setelah jadi maba tuh di ospek lagi. Tapi kan universitas lo kan Islam nih. Berarti cewek cowok duduknya gimana tuh di Nah, kelas? kalau gua sih dulu nggak ngerti gimana ceritanya, itu bisa misah sendiri aja, Cak. Oh, misalnya cowok di kiri, Cewek di kanan. Iya, jadi kan Oh. kalau cewek suka ngumpul-ngumpul tuh ya karena kita juga asrama. Jadi kita berangkat dari kamar tuh bareng. Duduknya sejajar nih, kalau satu kamar berempat sejajar gitu. Kalau misalkan nggak akur ya lo akurin sama kelompok, kan kita ada PBL, zamannya PBL kan. Jadi misalkan lo klubnya sama teman PBL lo yang ngumpulin sama teman PBL lo gitu. PBL apa ya? Itu lo nggak PBL? Apaan tuh? Tutorial apa? Kepanjangannya apa sih? Problem based learning. Oh, berarti namanya di gue itu beda lagi. Apa nama lo? Diskusi kelompok aja. Gue lupa lagi namanya apa kan gitu. Kalau gue PBL, jadi ada PBL ada CSL. Kalau CSL tuh yang sekarang OC. Kalau PBL tuh kita kayak ngebahas satu kasus. Oh, ya Jadi sama bikin berarti. problem tree gitu-gitu. Sama berarti. Gitu namanya guys PBL kalau di kampus gue. Oke deh. Sekarang lanjut ya. Ada ini Apa nggak? tuh? Ada cadaver night nggak lo? Ada gue pas awal-awal masuk doang. Oh iya. Jadi kita tuh dikumpulin, terus matanya ditutup. Pakai kain apa pakai sama temen sendiri gitu, gue lupa. Terus pas diiringin gitu kan, terus tiba-tiba kok dingin. Pas buka mata, di ruangan kadaver. Gila, gue takut kan pertama kali ngeliat mayat gitu. Hancur. Kalau gue dulu jam 3 pagi, jadi tuh cadaver night itu kayak puncaknya ospek. Jadi jam 3 pagi, yang biasanya kita bangun jam 4, jam 3 pagi kita dikumpulin di aula lantai 3. Terus kita dari lantai 3 tuh ditutup matanya, turun ke bawah pegangan kayak main ular naga gitu. Turun ke bawah kan naik itu ya tangga ya. Terus kita naik lagi ke ruang laboratoriumnya. Naik lagi gitu. Nah udah habis itu
Merinding dong. Iya. Jam Jadi 3, jam 3. jam 3 malam pagi. Aduh, kalau gue masih jam 7 pagi, lu jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Ini serem-seremnya sih. Parah. Jadi itu naik udah sampai lantai 2. Kamu di sini dulu deh gitu ya. Terus kita kayak sebelum masuk tuh kita kayak diputer-puterin dulu. Jadi supaya kayak pusing kali ya nanti. Terus dipisahin. Terus udah ditaruh gitu loh, ada kayak 3 meja isinya kadaver. Jadi di depan lo tuh udah kadaver. Nah, gue tuh nggak cuman nakut-nakutin doang, tapi gue tuh dikasih satu lilin tapi dua korek api. Satu lilin, 2 korek api. Yang satu buat nyalain. Nah, satu lagi kalau mati buat jaga-jaga kalau mati. Abis itu sama kakaknya disuruh nyari nah pokoknya harus hafalin 3 nama anggota badan dari kadaver itu. Ya kan ditutupin kain kafan gitu kan. Gue nggak berani ngebuka, jadi gue cuma buka bagian sini gumerus gitu. Jadi gue cuma lihat sebelah sininya doang. Terus gue lihat ininya udah nggak ada otaknya kan, udah dipotong gitu kan. Ya udah deh. Terus awal takut banget gitu. Enggak, cuma kaget karena temen gue ada yang teriak wah gitu. Terus kan dia kayak ditutupin pakai tirai lagi gitu kan, jadi satu meja ditutupin pakai tirai kayak lu mau masuk TPS mau nyoblos. Nah lo masuk kayak gitu, terus karena pakai lilin kan, karena dari tirai kain jadinya kelihatan kalau samping lo ada orang juga. Jadi gue di situ sih nggak takut ya, cuman kayak karena pertama kali lihat si mayat itu ya gue cuma berani lihat di bagian tangan, kaki. Untung gak gerak sendiri tuh. Nah, gue udah baca doa aja, Cak. Gue bisa bilang Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah gue bacain, Cak. Terus udah kayak gitu, pas naik ke lantai 2 lab gue itu ada yang gini, tapi baunya bau relaksa. Itu paling siap lu. Iya makanya terus ada yang nyolek gini, ih apaan sih gitu kan kita. Jangan bercanda lagi naik tangga gitu. Jadi mentok di lo? Enggak, dua angkatan. Jadi 2015 ke bawah kayaknya udah nggak ada. Udah nggak ada. Ya. Ya bener seru banget ya. Iya seru, padahal itu yang diinget-inget. Sekarang nggak ada dong ya? Nggak tahu sih kalau di kampus dulu. Oke. Pertanyaan berikutnya, suka duka di Fakultas Kedokteran. Menurut lo sukanya dulu deh. Sukanya. Apa ya sukanya? Ya. Kalau seperti sekolah pada umumnya. Biasa aja ya? Iya biasa aja sih kalau gua ngejalaninnya. Iya sih gua juga biasa aja. Malah lebih lama karena apaan malah jatuh? headset gua guys. Kalau sukanya sih, kalau menurut gua sih sekolah kedokteran itu sama kayak kuliah lainnya. Cuman karena gua anak kupu-kupu, jadi gua gaulnya main itu doang. Kuliah pulang. Iya, kalau misalkan temen gua yang punya organisasi mungkin dia lebih ngerasa ada sukanya kali ya. Kalau gua sih, kalau gue dulu anak organisasi guys. Gimana nih kalau Ica? Dulu pasti ada kegiatan-kegiatan outdoor kan? Iya. Kayak penyuluhan, baksos gitu kan? Iya. Gue sempet nggak pernah ikut. Gue ikut band, terus ikut rohani Islam asik. Gila seorang gue ikut rohani. Serunya itu ya itu sih baksos gitu kan, ketemu orang baru, ketemu senior yang udah lama, angkatan lama gitu. Jadi dapat ilmu, terus dikasih pelatihan kayak sunat masal gitu. Jadi serunya itu sih. Kalau gua dulu anak majalah, jadi majalah kan ada mading, ada majalah beneran yang dibikin majalah. Gue sempat ikut berapa. Jadi senang kalau pas majalahnya terbit tuh kayak abis ngelahirin anak. Jadi kayak seneng banget, ini tuh karya gue gitu. Berarti sukanya saat kita FK itu kegiatan di luar pelajaran itu sendiri nggak sih? Soalnya pengalaman kuliah di FK tuh nggak akan lo temuin di tempat lain. Gue sempat ada fisika dasar dulu, cuman nggak terlalu lama. Gue kagak ada. Gue ada fisika dasar dulu, terus kata gue gini, ya ampun susah banget ya, perasaan dulu gue nggak kayak gini deh. Pertama tuh namanya LS, Learning Skill atau Learning System gitu. Pokoknya jadi kita tuh dikasih tahu kalau di kedokteran tuh cara belajarnya itu per kelompok. Semenjak tahun
nggak tahu sih tahun berapa, pokoknya gua termasuk yang dulu kan kalau angkatan bokap kita kan kuliahnya 1 tahun anatomi, 2 tahun fisiologi. Nah kalau kita di setiap blok itu ada anatomi, fisiologi, jadi ada semua pelajaran dasarnya. Cuman kalau lu per blok ya? Kalau gue modul. Iya modul maksudnya satu sampai modul itu 1 blok kan, kayak 10 minggu atau 6 minggu tergantung. Misalnya reproduksi, kan reproduksi 6 minggu. Nah di reproduksi itu udah dibahas di situ anatominya, fisiologinya, sampai penyakitnya gitu. Yang penting bahasnya reproduksi doang gitu. Terus kalau dukanya apa nih? Kalau dukanya kayaknya banyak deh. Kalau dukanya kayak kuliahnya lama. Pasti itu. Kuliahnya lama, susah. Terus pokoknya kalau gua sih sebisa mungkin di 1 blok itu benar-benar belajar mati-matian supaya pas libur semester itu gua bisa libur, gak usah SP. Kalau SP kan lumayan. Cuman kadang gua keselnya gini, Ca. Ada SP yang bisa naik ke B. Jadi nilai lu D, kalau lu ikut SP bisa ke B. Mendingan gua SP aja nggak sih logikanya? Iya sih, tapi itu bukannya bayar lagi ya? Iya bayar, tapi kan SP tuh ini kan kepanjangannya apa? Semester pendek. Oh iya semester pendek. Se-effort kita belajar, tetap sih gue bangga. Tapi kan yang belajar cuma seminggu kan? Apa 2 minggu gitu? 2 minggu. 2 minggu terus langsung ujian gitu. Langsung ujian, tapi gue tetap bangga sama nilai hasil gue tanpa SP sih. Cuman tetap aja kayak nyesek nggak sih teman lu dapet B juga akhirnya gara-gara SP kan, jadi kayak nilai B gue tuh nggak ada artinya gitu. Cuma bedanya mereka nambah uang lagi. Iya gitu. Nambah uang lagi gitu. Iya sih. Ya sebenarnya sih dukanya di kedokteran kalau lo nggak rajin banget ya nilai lo turun banget gitu. Tapi kalau lo rajin banget bisa 2 kemungkinannya. Beruntung atau emang tuh anak pintar banget gitu kan. Beruntungnya tuh gini, lo ada nggak sih kalau di fotokopian tuh jawaban-jawaban? Enggak, kalau gua kayak soal-soal tahun kemarin aja sih, paling soal tahun kemarin atau misalnya kisi-kisi catatan. Justru teman-teman gue suka fotokopi catatan gue karena gue dulu tuh suka nyatet gitu kan. Nah terus gue tuh tipikal orang yang gak belajar sebenarnya, Ca. SKS gue. Iya benar-benar. Gue SKS. Gue juga sih. Ya kan. Jadi kalau pas di itu kampus kayak dengerin nyatet terus sampai pengen gitu. Kalau gue tidur. Kalau gue dengerin di belakang terus gue tidur. Terus gue tinggal nyalin catatan teman atau gue beli di fotokopian. Di fotokopian tuh suka ada kumpulan catatan gitu kan, yang anak-anak yang rajin pada ngumpulin di situ. Kalau gue nyatet, dengerin, sama gue ngerekam. Oh iya benar, ngerekam dulu pakai HP BB gue. Gue ngerekam, tapi nggak pernah gue dengerin rekam. Pokoknya kalau udah ngerekam tuh udah kayak ngerasa aman aja. Nanti kapan-kapan kalau misalkan ada yang lupa tinggal ini. Terus ada belajar kelompok nggak? Dulu sempet ada belajar kelompok sih. Pulang dari kampus nih? Oh enggak, jadi gue dulu nggak langsung pulang dari kampus, kan kita kan pulang udah sore ya, habis asar gitu pulangnya istirahat. Jadi ada kayak waktu itu gue sempat diajakin sama temen gue, itu isinya anak-anak pintar semua sih. Terus gue kayak minder gitu, terus kayaknya emang cuman beberapa kali dan gue ngerasa kayaknya gue emang bukan tipe yang kayak gitu, Ca. Jadi gue tuh harus belajar sendiri dulu. Belajarnya tuh kalau misalnya gue lagi mood gue belajar. Tipe belajarnya gimana tuh? Belajar nyendiri dulu, terus ngobrol sama teman diskusi apa? Kalau gue sih lebih ke sendiri. Jadi gue di perpus tuh gue yang ngerjain soal PBL, terus gue kayak bikin slide sendiri, terus kalau misalkan semenjak semester berapa gitu banyak yang suka minta catatan gua ujian gitu kan. Jadi misalnya gue foto histologi kan. Kan teman-teman gue pada punya buku histologinya. Dulu gue nggak mampu, Ca. Oh iya, nggak apa-apa. Dulu nggak mampu. Kan lulus juga kan? Iya, dulu gue nggak mampu. Jadi yang buku histo terus dijualin, nggak usah dulu 200.000 apa berapa gitu. Kata bokap gue nggak usah belilah gitu. Nah, gue foto-fotoin aja tuh kan, kalau praktikum ada ya foto-fotonya, fotoin terus kan gue tulis ini tuh molekul apa daerah apa, ini misalkan sediaan lidah, terus ini papi lidah gitu-gitu. Jadi gue yang kayak gue gambarin lagi gitu, atau pas lagi
di buku modul praktikumnya kan ada gue gambar aja gitu. Nah nanti tuh biasanya suka keluar, nanti gue bikin pakai PPT gitu. Mantap, berarti belajarnya gitu ya? Iya, jadi ntar gue edit sendiri. Terus sobota bokap gue kan gak berwarna ya zaman dulu, gue warnain. Oh alah, gila. Terus kalau enggak gue gambar ulang lagi gitu. Jadi bagus nih, berarti tips juga nih ya. teman. Jadi walaupun keadaan kalian kayak gimana, kalau misalkan kak harus beli buku nggak sih, nggak usah, nggak apa-apa. Iya. Setiap kampus pasti punya perpustakaan. Jadi kalian manfaatin aja, nggak mesti harus orang tua kalian nggak punya, terus kalian maksa-maksa kan malah kasihan orang tua kalian, sekolahin udah mahal-mahal kan. Jadi pinjem aja punya temennya, yang penting kalian jaga rapi-rapi, jangan sampai rusak. Manfaatin temen yang pinter sama rajin tuh, ya kan? Kalau gue sih gitu. Udah jangan manfaatin maksudnya. Ya maksudnya apa? Berteman, ya berteman saling sama berbagi orang, gitu ya. ya. Misalnya dia punya catatan rapi, Nah. nanti kita belajar dari situ. Gitu. Nah lo juga harus punya kemampuan, jangan cuma nebeng doang. Kalau gua sih gitu. Emang ada sih Ca yang kayak gitu, yang kayak simbiosis mutualisme kan. Cuman kalau di teman gua itu, gue misalkan pinter visio nih, lo harus pinter yang lain. Oh ya, gitu. jadi saling sharing ya. Iya, jadi misalkan kita ngumpul, lo bahas ini, gue bahas ini, bahas Oh, iya, ini, bahas bener-bener. ini. Jadi ntar ada satu, jadi ilmunya tuh ntar Nyatu gitu. Jadi kita nggak harus belajar 5 buku, tapi kita kumpulin 5 orang tuh belajar masing-masing 1 buku, itu udah cukup. Asik. Jadi buat para mahasiswa baru nih, Iya, cari Yang teman baru. yang sepemikiran. Misalkan sukanya belajar bareng-bareng, ya lo cari yang suka bareng-bareng. Jangan yang satu visi lah iya, ya. jangan yang sukanya sendiri lo ajakin bareng-bareng, dia akan diem aja. Kalau misalkan dia nyimak doang, ntar lo nggak dapet ilmu apa-apa deh. Itu tips-tips tuh ya buat anak FK nih, kagak usah minder juga nih kalau misalnya Iya. teman-temannya pada pinter nih ya, terus lo misalnya ngerasa kok gue nggak pinter, gue nggak bisa masuk ke dalam golongan itu, kok kagak usah minder gitu Pasti ya. ada juga kok teman-teman yang setipe, yang tukang tidur, yang tukang bolos, yang Gue, tukang main gue. gitu. Pasti ada teman-teman lo sendiri, tapi semales-malesnya, senakal-nakalnya, sebandel-bandelnya, tapi mereka juga tetap belajar sih. Iya, karena kan nggak mungkin dong masuk FK nggak pinter, berarti pada dasarnya tuh sebenarnya Ada. masuk FK tuh sebenarnya udah ada Ada dasar bakat pinter. Tapi ada nggak sih temen lo yang gugur? Ada aja sih. Ada. Temen gue juga ada sih. Biasanya itu karena terpaksa karena orang tua. Bisa jadi. Bukan karena dia emang nggak bisa, tapi karena orang tua sih biasanya. Dan minatnya juga nggak ke FK sebenarnya gitu ya. Gitu. Jadi bukan karena yang bego, enggak ada yang bego kok. Tapi dia mungkin karena belajarnya jadi terpaksa gitu. Oke, sekian bincang-bincang lucu kita sharing tentang pengalaman di FK dari masuk gitu ya sampai di FK-nya sendiri. Nah, buat kalian yang pengen kita bahas topik lain, boleh komen di kolom bawah ya. Terus kasih tahu pengen topik apa, terus atau mau nanya-nanya sekalian gitu. Oke? Jangan lupa komen, like,